sebelumnya saya kalau di bagian ini saya cuma bisa, misalkan contohnya tuh kayak di HTML cuma bisanya cuma bisa 40%. Terus sekarang setelah udah ikut magang selama kurang lebih 3 bulan, ke-upgrade nih 20% kayak gitu. Oke, ketemu lagi dengan saya Istia Budi dari Media Kreasi Abadi. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Mbak Jessica, salah satu mahasiswa dari Universitas 11 Maret yang notabene salah satu mahasiswa yang banyak kegiatan, banyak aktivitas, yang juga merupakan mahasiswa yang ikut program dari Kampus Merdeka. Untuk lebih tahu lebih detail dengan Mbak Jessica, kita langsung aja kita minta Mbak Jessica cerita. Ayo Mbak Jessica, silakan cerita. Siapa sih Mbak Jessica ini? Mau apa? Bisa apa? Silakan Mbak Jessica. Oke, terima kasih Pak Istia untuk kesempatannya diundang di podcast YouTube Pak Istia. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Jessica Natalia Sibarani. Saya berasal dari Universitas 11 Maret. Saat ini saya berada di semester 5, jurusan Teknik Informatika. Kalau misalnya tentang kesibukan, saat ini saya itu menjadi mahasiswa magang program Kampus Merdeka. Itu saya diterima di PT Media Kreasi Abadi. Saat ini saya juga posisinya itu di posisi front end developer. Luar biasa ya. Cewek udah masuk ke dunia developer di front end ya Mbak Jessica ya. Benar Pak. Kalau boleh tahu Mbak Jessica kan dari Medan ya? Iya benar Pak. Medan. Nah itu gimana ceritanya? Mbak Jessica bisa pilih kampus di Universitas 11 Maret dan jurusan di IT ya? Ya, dan saat Benar, ini Pak. lagi suka malah di bidang yang memang tentunya banyak cowok ya. Nanti Mbak Jessica mau malah di developer. Nah, ini apa yang Mbak mengkritik Mbak Jessica bisa masuk ke 11 Maret dan ambil jurusan yang di IT ya, di matematika. Ini gimana Mbak? Ceritanya gimana ceritanya itu? Kalau pertama-tama itu waktu saya kelas baru mau masuk ke SMA, itu tuh benar-benar saya tuh nggak kepikiran sama sekali apa buat masuk ke dunia IT. Jadi itu sebenarnya dunia IT ini tuh jujur itu tuh kayak langkah terakhir gara-gara saya nggak diterima. Ya? Saya tuh gak ada basic sama sekali sebelumnya ya Pak di dunia IT gitu kan. Tapi ya semakin masuk ke dunia IT ya semakin dinikmatin kayak gitu. Kalau misalnya untuk awalnya itu pertama kali masuk SMA tuh saya tuh malah tuh kemarin tuh pengen tuh kayak ke teknik industri kayak gitu Pak. Ke teknik industri saya tuh kalau misalkan apa selalu pasti kayak try out segala macam itu tuh selalu nempatin teknik industri. Terus universitasnya pun saya tuh nggak pernah kepikiran Universitas 11 Maret gitu ya Pak. Saya juga heran gitu kan. Terus saya tuh sebelum tuh pengennya ke Unpad gitu Pak. Ke Unpad kayak gitu. Sama kalau nggak ke Undip kayak gitu. Terus jurusan juga teknik industri. Kalau nggak teknik sipil. Tapi waktu makin lama makin ganti nih. Makin ganti. Terus saya juga ngeliat waktu kelas 3 SMA kayak apa ya prospeknya yang paling besar banget gitu loh untuk ke dunia kerja saya lihat kayak gitu kan. Terus ternyata saya lihat nih Pak teknologi sekarang gitu ya Pak lagi bener-bener ya kayak diutamain lah ya Pak teknologi sekarang. Jadi saya kayaknya IT bagus sih ya udah saya coba ya Pak daftar ke UNS dan ya syukurnya keterima sih. Kok bisa UNS? Nah itu ya, kok bisa UNS? Kiranya itu gimana itu? Kalau misalnya bisa UNS tuh sebelumnya tuh kayak kakak kelas saya itu tuh agak banyak gitu loh Pak yang nyoba ke UNS. Jadi kayak ya udah coba ke situ deh, coba ke situ gitu. Oke, dari kakak kelas ya, ada informasi UNS yang untuk ini di Sumatera kan kebanyakan larinya ke Jakarta, ke Jawa Barat ya. Kalau keluar dari Medan biasanya, kalau nggak di USU, larinya ke Bandung, Jakarta ya, paling jauh ya.
Paling sekarang mau agak ke tengah ya, UNS ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu waktu pertama terus sama waktu masuk di UNS dengan jurusan IT itu apa yang Mbak rasakan? Kan sebenarnya bukan pilihan utama ya. Geser mengalami perubahan itu akhirnya oke, saya coba mau fokus di informatika. Dan ini katanya lagi banyak dibutuhkan. Nah, waktu pertama masuk ke situ apa yang dialami? Jujur pertama kali tuh saya tuh agak kaget sama shock gitu loh, Pak. Pertama kali saya belajar di teknik informatika semester 1 gitu. Kayak kan kalau misalkan semester 1 tuh yang dipelajarin tuh yang hello world gitu ya, kan, Pak. Oke. Sedangkan pertama kali pelajarin itu aja tuh kayak aduh, kayak udah mulai tekanan batin gitu loh, Pak, pressure-nya gitu kayak hah? Kayak kaget aja gitu, Pak, kayak kagok. Tapi ya pertama sebenarnya saya waktu semester 1 tuh jujur, Pak, saya kayak merasa ya ampun ini salah jurusan atau gimana sih? Atau karena sama sekali nggak bisa gitu, Pak. Tapi ya saya coba untuk berusaha kayak gitu, Pak. Kayak lebih pelajarin lebih dalam lagi. Ya syukur, Pak. Ya bisa sih diikutin. Akhirnya bisa ya. Iya, Pak. Terpaksa akhirnya bisa ya. Oke, itu hal menarik dan ini ya, yang kita nggak sangka-sangka, yang kita nggak tahu mau apa, ternyata kita bisa kalau kita mau konsisten ya, komitmen ya. Oke, saya harus bisa. Kegiatan apa Mbak yang diikutin di kampus di UNS selama ini? Sebelum Mbak magang itu apa sih yang diikutin kegiatannya? Oke, kalau misalnya untuk kayak organisasi kayak gitu, Pak, saya nggak terlalu ngikutin. Maksud saya kayak organisasi di kampus saya nggak terlalu ngikutin, tapi saya cuma ngikutin satu organisasi gitu, Pak. Namanya itu PMK MIPA. Oke. Itu kayak perkumpulan mahasiswa Kristen aja sih, Pak, gitu. Jadi kayak untuk ngisi waktu luang saya juga kayak untuk ketemu sama teman-teman dari berbagai fakultas. Jadi saya masuk ke situ. Karena basicnya juga saya itu nggak ngerti sama sekali teknik informatika, jadi saya kayak lebih memilih untuk memperdalam ilmu dengan les kayak gitu, Pak. Les online kayak gitu. Jadi saya untuk organisasi waktu saya kuliah sih saya nggak terlalu ikutin, Pak. Itu. Jadi saya lebih ke perdalam les aja sih, Pak. Kursus itu ya. Kursus apa yang diambil apa waktu itu kursus online-nya itu? Waktu itu sih saya sebut nama ini ya, Pak. Boleh ya, Pak? Kayak boleh. Saya masuk nyoba di coding kayak gitu, Pak. Kayak ya tes online kayak gitu aja sih, Pak. Terus saya pilih-pilih apa nih yang mau dipelajarin sesuai dengan mata kuliah, saya ambil kursusnya kayak gitu, Pak. Itu ya. Yang merasa pertama enggak ini tapi tertantang harus bisa selesai, mau nggak mau dengan nambah tadi ya. Kursus ini Pak. Yang sesuai dengan ini biar ini luar biasa itu. Menantang dalam arti belum tentu semua orang mau ya. Itu kan berjuang ya, yang notabene aduh nggak ini. Setelah tahu udah kecebur, mau nggak mau harus dituntaskan ya, harus selesai. Caranya gimana? Kalau Mbak Jessica tadi dengan cara ikut kursus online ya, tadi yang sampaikan dengan decoding atau dengan apapun ya. Terus bagi kami sangat menarik ya. Intinya jangan sampai kita lepas dari ini jurusan yang udah saya lepas. Itu yang kita mau coba bangun. Berarti teman-teman muda itu jangan pernah menyerah ya itu ya dilakukan. Oke, kan Mbak Jessica salah satu juga masuk ke Media Kreasi Abadi untuk Kampus Merdeka ya. Nah, itu informasi dari mana Mbak? Dari kampus atau dari sosial media atau dari mana yang Mbak bisa tertarik Mbak ikut program Kampus Merdeka? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya program Kampus Merdeka ini, saya itu pertama kali tuh dapat informasi itu dari teman saya Pak satu prodi, ya kan Pak. Nah teman saya satu prodi ini kayak ngechat saya gitu kayak, Jess ini nih ada program Kampus Merdeka udah buka. Sebenarnya sebelumnya kampus belum ngabarin gitu loh Pak, gara-gara kan kemarin masih kayak ambigu gitu loh Pak tentang SKS-nya gimana. Betul. Nah jadi kayak aku nanya nih sama temen aku, emang kita daftar nih, soalnya kan kampus belum ada gimana magangnya gimana 20 SKS, soalnya kan semester ini Pak ada 24 SKS. Kalau saya tuh mikirnya pertama gini, kalau misalkan dari kampus 24 SKS, terus dari kampus Merdeka 20 SKS,
waduh gimana 44 SKS dalam satu semester gitu kan Pak. Terus saya kayak, karena belum ada informasi dari kampus gitu juga kan, saya kayak belum coba daftar. Tapi tiba-tiba waktu saya baca-baca lagi, aduh kok kayak menarik ya, kayak bisa nambahin portofolio gitu. Terus saya kayak, ya udah deh, coba deh daftar. Saya coba daftar. Pertama-tama tuh saya waktu nyoba daftar itu, jujur tuh dari prodi saya itu masih sedikit gitu loh Pak, yang coba daftar. Gara-gara juga, pertama juga mikirnya juga sama kayak saya gitu Pak, karena belum ada juga dari kampus sosialisasi, tapi gara-gara kayak, nggak apa-apa deh, nekat deh, coba dulu deh. Lagian online juga kok, ya bisa kali bagi waktu, kayak gitu sih Pak pertamanya. Tapi ternyata waktu udah hampir, waktu pendaftaran udah mau habis gitu ya Pak, kayak sekitar 2 minggu mau habis, itu baru tuh kampus ngasih sosialisasi. Kayak, gini loh, terus kalau misalnya kampus bilang nggak bakal diganggu. Wah, kayak saya merasa, wah syukur deh udah ngedaftar dari awal gitu ya Pak. Ya akhirnya gitu sih Pak, jadi keterima di MKA. Jadi mencoba yang masih belum pasti ya, karena kampus ini belum ada, tapi dapat informasi kampus Merdeka ada program magang, jadi sempat ragu ya, daftar nggak ya. Akhirnya nyoba daftar, ternyata dari kampus akhirnya memberi polis, oke, boleh ini magang nggak diganggu, dalam arti dengan SKS-nya bahkan bisa dikonversikan ya. Satu bonus lagi ya. Dengan inisiatif maju aja pantang mundur akan dapat bonus bahwa SKS-nya dikonversikan. Itu yang memang menarik ya, banyak rata-rata kemarin daftar itu last minute. Satu sisi mahasiswa belum berani untuk ambil keputusan. Kalau mahasiswa juga ambil duluan kan, udah ambil aja nanti urusan belakang. Ternyata di tengah jalan dapat informasi bahwa kampus memberi garansi bahwa magang ini disupport oleh kampus ya. Itu yang jadi kita mau coba infokan ke mahasiswa atau adik kelas, coba aja dulu. Dan itu bahasanya. Nanti masalah ada perubahan, kita update lagi ya. Itu yang kadang-kadang yang nggak berani dilakukan oleh mahasiswa. Akhirnya waktu mereka daftar, udah keburu habis kuotanya. Ya, benar nggak? Bahkan mereka harus jadi ini udah ketutup karena udah jatahnya kan waktu itu kan kalau salah kan Mbak Jessica berapa perusahaan yang didaftar kalau boleh tahu? Aduh, banyak sih Pak. Banyak banget kan? Karena saya ngebaca-baca kan, sebelumnya saya ngebaca, bisa nggak sih ngedaftar lebih dari satu, karena kan semakin banyak kita ngedaftar, berarti peluang kita masuk juga semakin besar ya kan Pak. Terus saya kayaknya bisa, soalnya nggak ada peraturan harus mendaftar berapa perusahaan gitu kan Pak. Jadi saya lihat perusahaan yang sama posisi magang yang sesuai sama jurusan saya lihat, ya udah saya langsung aja Pak masukin CV saya ke situ gitu sih Pak. Masih ingat berapa perusahaan waktu itu? 10 kayaknya Pak. 10 ya, wes luar biasa ya. Upload sana, upload, masuk cara upload. Nah, apa-apa itu proses. Jadi semua yang dilakukan itu ada proses ya. Dapat yang dipilih, dapat proses wawancara, dapat lanjutnya itu satu sisi pengalaman ya. Pertama di wawancara, gagal di wawancara. Yang seperti ini berapa perusahaan yang seperti tes untuk lanjutan apa? Berapa perusahaan? Ada kalau untuk lanjut kayak dikasih tes lagi itu, bentar Pak, 4 kayaknya Pak. 4 ya, luar biasa kan? Lempar 10 dapat 4, nah, meskipun kita belum tahu kan, tapi udah ada pencerahan untuk prosesnya. Memang kemarin seperti isu sih, ada isu yang vokasi itu masih ragu-ragu di daftar magang. Iya benar. Sempat boleh nggak, ini nggak boleh, akhirnya Pak Dirjen Vokasi waktu Pak Wikan, oh boleh banget nih. Akhirnya pada berdaftar, tapi pada ketinggalan ini sebenarnya slotnya udah banyak diisi kan. Tapi untungnya masih bisa terserap ya yang vokasi-vokasi. Alhamdulillah sih di Media Kreasi Abadi ada sekitar 6 kalau ya, 6 vokasi. Jadi salah satu yang kita harapkan memang vokasi itu harus terserap dengan baik. Karena jurusan vokasi kan siap kerja dengan skill yang dimiliki, makanya dengan ikut magang ini sebenarnya link and match ya. Kalau kita ngomongkan link and match, harapannya mahasiswa tangguh bisa diserap dengan baik dengan industri. Kalau boleh tahu Mbak, apa sih mimpi besarnya di program magang ini buat Mbak Jessica?
Kalau kalau mimpi besar di program magang ini sih pastinya supaya nambah wawasan sama pengetahuan ya Pak. Karena jujur banyak banget sih dampak positifnya. Saya udah sekitar hampir 3 bulan ngikutin di program magang ini, terus di mitra PT Media Kreasi Abadi kan Pak. Ya makin kesini kayak makin oh ternyata tuh sepinter-pinter ini loh mahasiswa di luar UNS kayak gitu. Karena kan sebelumnya kan Pak kita bersaing cuma kayak sesama doang, sesama prodi gitu kan. Jadi ternyata kalau misalkan waktu wow, sebanyak ini loh, ini mereka portofolio mereka. Jadi kayak wawasan juga makin berkembang sih Pak, sama ya maksudnya tuh nggak sempit gitu loh Pak pemikirannya. Jadi kayak terus juga nambah-nambahin apa namanya kayak kerjasama, saling bisa manajemen waktu juga, ngerjain ini supaya ininya bisa ke backup. Terus juga ya nambah-nambahin pengetahuan juga sih Pak. Pasti banyak banget sih positifnya Pak. Oke, jadi yang sebelumnya kita merasa udah wah, ternyata teman-teman, saya masih di sini ya, saya masih di sini ya. Jadi hal baru ya, tapi nggak boleh baper dalam arti wajar. Ternyata kita selama ini merasa udah bisa ini, ternyata ini udah di sini ya, ini udah di sini ya. Nah, jadi kita bisa lebih update lagi ya, ternyata kita kurang di sini, kita kurang di sini. Sama mungkin kamu tahu yang di kampus Merdeka Magang ini kan ada satu yang memang ini ya dioptimalisasi dengan soft skill. Apa yang Mbak dapatkan soft skill selama magang ini? Apa yang Mbak rasakan dengan soft skill yang Mbak miliki sebelumnya, saat ini dengan selama magang ini, apa yang Mbak rasakan? Pastinya banyak ke-upgrade ya Pak, kalau misalkan untuk soft skill ya. Misalnya kayak sebelumnya saya kalau di bagian ini saya cuma bisa, misalkan contohnya tuh kayak di HTML cuma bisanya cuma bisa 40%. Terus sekarang setelah udah magang, ikut magang selama kurang lebih 3 bulan, ke-upgrade nih 20% kayak gitu. Karena kan Pak, pada saat kita ngerjain project, pertama nih, kalau misalkan sebelumnya waktu di kampus, aduh nggak bisa, kayak mau nyerah aja gitu ya Pak. Tapi kan ini projectnya harus selesai ya Pak. Yeah. Jadi pada saat saya ngerjain project, aduh gimana cara bikinnya, terus nggak bisa, saya nggak bisa ngerjain, ya harus dipaksa bisa ya nggak sih Pak? Jadi kayak cari referensi kesini gimana sih cara ngerjainnya, gimana sih supaya selesai kayak gitu. Jadi ya otomatis ke-upgrade sih Pak pastinya. Jadi belajar tim manajemen ya, belajar juga memotivasi diri sendiri ya, growth mindset-nya tadi muncul ya. Saya harus bisa. Akhirnya muncul itu yang selama ini kalau kuliah udah nggak bisa biar aja lah. Nggak ada cilisnya ya, atau ya udah santai aja nanti dapat skor berapa silakan kan gitu ya. Tapi dengan saat ini dengan harus selesai, harus ini juga nanti malu sama teman-teman, akhirnya itu ya, tanda kutip malu itu akan jadi pemicu untuk lebih baik lagi kan. Kayaknya sama teman-teman ini, saya harus siap belajar ini, cari literatur yang mana, ini apa ketemunya ini, itu ya. Jadi juga salah satu juga ada leadership ya, kalau salah kan Mbak juga jadi Pimpro ya, project management ya, project manager ya di satu projectnya ya kan. Juga mau nggak mau harus ngalit temennya, apa ya kendalanya, apa itu kan salah satu yang Mbak dapatkan kalau salah ya dari teman-teman yang di progres masing-masing ya, harus tahu gimana keluhannya apa, temannya atau kendalanya apa. Oke, itu yang bagi saya sih, saya bukan dapat gitu waktu dulu kuliah itu. Ya, salah itu luar biasa gebrakan dari Kemendikbud sekarang, luar biasa dalam arti benar-benar dilakukan, diimplementasikan, mengupgrade mahasiswa yang selama ini saya yakin mereka jago-jago, tapi mau diturunkan dengan ini loh, di lapangan butuhnya ini industri, jadi lebih kelihatan lagi ya. Ternyata saya kurang di sini, saya bisa saya kurang di sini. Ya, contohnya tool-tool yang belum digunakan di kampus, dapat tool baru kan, pakai apa ini? Ada Miro, ada Notion, ada ini ya, itu yang mungkin belum pernah didapatkan ya, benar nggak ya? Benar Pak, benar. Semoga itu jadi inspirasi teman-teman ya, adik kelasnya Mbak Jessica, itu yang penting ya dalam arti program ini bukan untuk Mbak Jessica, tapi masih yang lain atau nanti nextnya adik-adik kelas Mbak Jessica atau kampus-kampus lain itu makin banyak skill up ya program itu. Kan ini tinggal sedikit lagi nih Mbak Jessica mau lulus nih. Apa kalau udah lulus mau kemana? Terus kemana itu Mbak Jessica? Kau boleh tahu?
Sebenarnya sih Pak, kalau misalnya kemauan saya, kalau lulus tuh kayak lanjut sih Pak. Oke. Ke sarjana kayak satu kan Pak. Tapi di sisi lain, saya juga nggak mau nganggurin skill yang udah saya punya gitu Pak. Saya juga pengen jadi realisasiin ke tempat kerja juga gitu. Jadi saya mikirnya kayak kalau bisa sih kerja sambil kuliah gitu. Oke. Itu sih Pak. Kalau masalah mau kerja, kayaknya kalau misalkan untuk fresh graduate, apalagi kayak yang masih junior kayak saya, ya yang penting sesuai lah Pak sama skill yang saya punya. Maksudnya nggak underrated banget, tapi saya juga nggak muluk-muluk, nggak harus yang langsung kerja di sini, enggak sih Pak. Jadi pengen kuliah lagi, sekarang sama sajanya, mungkin sampai S2, sampai S3 ya. Itu kan peluang masih muda itu. Itu sambil kerja. Dan itu saat ini sangat-sangat bisa. Kenapa? Kerjaan saat ini teknologi kan dimanapun bisa ya, anywhere, anytime. Yang penting tadi bisa ngatur waktunya, time management dengan bagus. Iya, benar. Karena sekarang kantor nggak perlu di kantor sekarang itu, dimanapun bisa, anywhere, anytime. Yang penting bisa ngatur waktu, ngatur jadwal. Ya. Oke, ini yang semoga mimpinya tercapai, Mbak Jessica. Amin, Pak. Dan semoga terkabul dan semoga cepat lulus ya. Ini di depan mata, jangan mundur lagi, tidak lagi agresif dalam arti lakukan yang terbaik, tetap optimis. Ya saya kira waktu untuk sekarang itu akan selesai dengan baik. Oke, sebelum ini Mbak, bisa nggak aku statement bagi Mbak Jessica hal apa kata-kata bijak untuk mengajak adik-adik kelas atau mahasiswa yang lain biar bisa dalam arti banyak hal-hal yang positif ya yang bisa didapatkan, contohnya magang, terus program yang lain dari Kampus Merdeka atau LPDP beasiswa. Menurut Mbak Jessica apa yang harus dilakukan mahasiswa-mahasiswa saat ini biar bisa berkontribusi atau menjadi mahasiswa yang tangguh dalam segala hal? Oke, kalau menurut saya, kalau misalnya supaya bisa gitu kayak untuk dapat tempat magang, kalau menurut saya itu yang pertama itu harus jangan malas baca-baca informasi sama cari-cari informasi sih Pak, yang pertama itu. Karena kalau misalkan kita ketinggalan informasi sebentar aja, sedikit aja, itu bakal benar-benar kayak udah kayak gitu. Terus selain informasi ya, saya juga kayak jangan selalu di zona nyaman gitu Pak. Jangan selalu di zona nyaman. Jadi kalau misalnya emang contohnya kalau emang saya nggak bisa ini, kalau misalkan kita di zona nyaman ya Pak, kalau misalkan saya nggak bisa, ya udah nggak bisa, saya ngerjain apa yang saya bisa aja gitu. Nah, jadi menurut saya itu coba deh hal-hal yang nggak kita suka, paksa supaya jadi suka gitu Pak. Jadi coba keluar dari zona nyaman kayak gitu. Pasti bakal banyak lagi hal-hal yang kayak lebih baru gitu untuk kita dapetin kayak gitu sih Pak. Oke, luar biasa nih dapat insight yang bagus ya. Keluar dari zona nyaman. Ya, ini yang selama ini orang pada takut ya. Contohnya di Mbak Jessica udah lakukan yang tadinya nggak tahu sama sekali jurusan informatika, kejebur ternyata aku harus bisa. Itu kan nggak nyaman banget kan? Iya, Nggak nyaman. Tapi akhirnya bisa kan? Dan sampai di saat ini bahkan Mbak Jessica udah tinggal setengah lagi udah mau lulus. Yang notabene dulu nggak suka, sekarang malah menikmati ya dengan perubahan-perubahan teknologi baru ya. Udah bisa membuat ini dengan bahasa RxJS, dengan Laravel dan sebagainya. Ini kan luar biasa bagi kami ya. Itu teman-teman ya, hari ini kita dapat insight yang luar biasa ya. Jangan di comfort zone ya. Terus cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini yang penting bagi saya. Kenapa? Kadang-kadang kita udah cukup segini dan nanti lagi ya. Saat ini mungkin nggak cocok dengan kondisi saat ini. Kenapa? Kompetisi makin ketat ya. Terus juga teman-teman kalau gampang menyerah di tengah jalan, otomatis nggak tahu sampai titik mana kemampuan kita. Ya, ini sudah dilakukan sama Mbak Jessica dan terbukti. Dari semester awal udah mulai kalang kabut. Hello World itu jadi momok yang sangat menakutkan. Ya, saat ini malah jadi temannya Mbak Jessica. Ya, sehari dengan Hello World-nya itu mau nggak mau bahkan bisa dikatakan ya hampir 3-4 jam pegang itu terus ya. Hello World-nya di mana, cari Hello World-nya itu kan muncul terus kan. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman, khususnya adik kelas di Universitas 11 Maret. Ya, juga jadi inspirasi teman-teman yang di Medan sana.
bahwa kami bisa, Jessica bisa kan gitu, merubah yang sebelumnya jadi hal yang menakutkan, jadi dicintai ya, bisa melakukan bahwa menikmati, enjoy. Oke, terima kasih waktunya, sukses selalu ya. Semoga Amin, Pak. terkabul dari cita-citanya kuliah lagi dan sampai paling tinggi harapan kami sampai S3 ya, semoga bisa terkabul dan sambil bekerja. Terima kasih, selamat. Terima Sukses kasih, Mbak Kak Jessica. Jessica. Oke. Oke, Pak.